ya boleh di Banten, di Jawa Barat boleh aja. Cuma kan kalau tanah yang murah kan di Lampung. Tapi kan maksudnya kalau di luar kota berarti ada biaya untuk distribusi. Sama juga kalau kirimnya dipotong justru lebih murah kirimnya. Nanti ada komunikasi dengan pemerintah. Udah kemarin kita ada pertemuan mitra Praja Utama. Ya, Pak. Ini Pak Hasan sama Bu Silvi yang ngurusin. Ya. Untuk lanjutan berproduk gimana? Aku belum tahu nih. Saya masih ikutin aturan aja. Udah diperiksa, kalau udah polis lain yang segala macam diperiksa, dia bisa lanjut. Pak, tentang prostitusi yang sekarang di Jakarta kan makin nggak mungkin sih dari 20 tahun. Emang kamu ada bukti? Ya, di mana-mana Pak itu rahasia umum kan, maksudnya jadi kayak di Sunda Kelapa gitu-gitu. Di negara juga banyak. Iya, nah itu dari pemerintah kayaknya belum ada. Susah juga. Atau mau dibikin kayak alisan. Kayak kemarin kayak razia juga. Makanya kan kita kan jadi serba susah kan. Sebetulnya dulu tuh apa istilahnya dia lokalisasi itu sebetulnya untuk mengontrol mereka, untuk kita bisa tahu. Tapi kan kita kan bangsa yang beragama nih kita nih. Kita kalau nama-nama gitu kan tidak boleh kan, seolah-olah melegalkan kan. Makanya kalau mau ngomong jujur, korupsi sama prostitusi sama-sama masuk neraka nggak kira-kira? Sama. Pak. Maksud saya itu loh, kira-kira sama kan? Sama salahnya kan? Nah tinggal ketangkap aja dari sini. Kucing-kucing kan. Tangan nggak ketangkap. Razia tapi semakin dimarahkan. Kita razia juga kayak kemarin misalnya razia kejar-kejaran PSK yang udah tua, yang udah di jalan-jalan. Dia lari terjun ke sungai mati. Jadi kita pendekatannya sekarang, terus pendekatan juga jadi masalah kan, kayak satu anak tetangga 14 tahun. Kamu ngajarin dia jahit di pabrik, paling 75.000, kerja setengah mati. Nah ini juga ada satu persoalan kan. Nah kita mau tegakkan gimana? Mau potong kepala? Solusinya seperti apa? Ya kan solusinya kita tetap kontrol makanya. Nah itu tadi kita memang udah turun KPAP, kita udah tahu di titik mana. Belum lagi prostitusi yang elit kan. Nah makanya mesti turun. Yang elit-elit yang di apartemen, yang tinggalnya sampai bisa nyewa apartemen. Deket Ancol itu Pak. Kamu kok lebih tahu dari aku? Sudah tahu mana-mana aja. Iya. Makanya yang kita bingung kok nggak ada yang demo di situ gitu ya. Dapat jatah kali jadi petugas gede itu biasa. Itu maksud saya kalau ada bukti kan harusnya kan diserbu dong. Pak, kembali lagi CCTV Pak. Iya. Di London aja ada 6.000 CCTV Pak. Di Jakarta pengen mengembangkan berapa? Tergantung kebutuhan. Bisa kita kerjasama dengan orang, semua kita suruh pasang. Yang parkir yang mesin juga suruh pasang. Ini apa di tender ulangkan atau bagaimana? Ada yang tender, ada yang swasta pasang. Kita mengimbau tiap gedung mereka pasang dan kasih IP-nya kepada kita. Cuma sini kan belum sanggup kan servernya. Jadi mesti paham, Kominfo kita juga kurang terlalu ini. Pak dulu kalau Sudin Kominfo pusat bisa nggak mau kasih data kepada krisis center kan lucu. nah iya. Terus Yang gimana, Monas Pak? kan begitu kan? Iya. Kita udah minta, nah kita mau bikin rapat lagi dan temuin lagi. Ini Diberesin. gimana nanti? Solusi itu di Pol PP itu tugasnya pelototin bukan keliling-keliling jalan aja. Kamu mesti liatin itu, terus ada pasukan yang disiapkan gitu loh, memukul cepat pada situasi apa di lapangan dikontak gitu. Kita nggak mau dikasih kayak GPS gitu Pak, jadi kan kayak bisa dikontrol. Kayak kalau hilang berarti oh ini udah hitungan. Sebetulnya kan di layar juga langsung kelihatan kok. Asal kamu jelas aja satu orang pelototin berapa 20, apa 40, apa 60 gitu kan. Begitu hilang gambar, kita langsung cek ke lapangan, tolong dong, ini ada gambar yang hilang. Orang di rumah aja kita tahu kalau ada yang hilang langsung bisa kelihatan. Nah kira-kira ya untuk kerusakan di krisis center ini berapa lama kok untuk mau diperbaiki gitu? Jangka waktu? Ya tapi udah ada anggaran. Tapi nggak terserap Pak. Salah siapa Katanya dong, Pak? anggarannya di bawah Pol PP Pak. Kepala dinasnya. Oh salah Pak. Anggarannya benar Pak Wagub di bawah Pol PP. Itu yang nggak jelas juga pembagiannya. Kita lagi pembenahan organisasi juga. Nah ini pelan-pelan lah. Kita tahunya kan urusannya terlalu banyak, ya tahunya dikit-dikit. Pak Andi Baso kemarin katanya minta
Pak Gubernur buat bikin moratorium atau pembatasan PKL itu pernah diterapin jadi di Jakarta sendiri gimana Pak? Mungkin Ya prinsipnya gini aja, kita dorong orang masuk aja kok menjadi jual jalan jadi sikat. Nah lama-lama juga terjadi nggak nambah kok. Ini mana semut moratorium gitu. orang Perda dilanggar, moratorium siapa yang kontrol? Bapak anggaran KJS dikurangin itu kenapa sih Pak? Sebabnya? Nggak tahu tuh sama DPR. Jadi bukan mungkin, tapi masalah ininya biayanya sampai saat ini sebetulnya bertambah kurang. Kalau sistemnya jalan, harusnya sih bisa dikurangin ya, asal rujukannya benar. Pengalaman kita makin ke depan makin turun kok. Kemarin kan ada pemotongan dana yang 250 miliar Pak, dari dana KJS. Itu alasannya kenapa? Saya nggak tahu. Pertimbangan DPRD apa? Cuman dari dananya berapa total dana? Itu mau ajuin tahun itu 1,5 T. Kalau Kan selalu kan ada bayar hutang lama kan, 200 miliar gitu ya. Nah harusnya kan kalau mau untuk yang bagus lagi, hutang lama ini dipisahkan dulu kan, selesai hutang supaya bisa mulai babak baru gitu loh. Dinas kesehatan yang urus, nggak terlalu urus juga. emang plannya nggak sebesar Justru yang perlu nambah itu yang JPK pegawai, sama mantan pegawai yang besar. Nanti jam kesda yang tahu, aku belum tahu juga kajiannya. Pak, tadi pagi kan ketemu Gubernur. Iya, ada pembicaraan tentang penawaran Aetra. Iya, bicara itu gitu. Nah itu bisnis ke bisnis lah, kita nggak mau komentar dulu lah. Karena ada beberapa strategi yang ada Astratel, ada apa. Kita diskusi yang Aetra kan itu 90%. Enggak, Aetra belum, kita aja bicara paling Kalau Aetra gimana? Aetra paling aja belum beres, bisa mundur. pas Bapak udah mau Bertahap. bertahap. Iya maunya begitu, tapi bertahap beresin paling dulu. Tapi belum dimasukin di Kalau rencana holding itu gimana Pak? Holding juga ada masalah pajak segala macam, mesti ada kajian lebih panjang. Tapi lebih baik kita besarkan yang sudah BUMD yang ada dulu. Berarti nggak Dia jadi holding. ekspansi. Ya semacam PT ini di holding juga. Jakpro itu kayak mirip-mirip holding, mana perusahaan yang cukup banyak. Ya. Lambat, nggak jadi. Pak, soal Transjakarta udah mau evaluasi nggak Pak? Soalnya kan udah ada Kita udah ada evaluasi lengkap dari OSET, dari yang INDI itu, Indonesia Infrastructure Initiative sudah. kalau terkait sama bus Transjakarta yang udah terbakar 2. Itu kita udah punya data, 40% masih afkir kok bus-bus dalam Jakarta itu. Pengadaan barangnya yang macet gitu. Iya, tahun depan kita Berarti harap bisa cepat. mundur tahun ini Pak, yang datangkan 20. Enggak, tapi enggak sebanyak kita harapkan. Harusnya juga belum diperlebar juga. Makanya tahun depan kita harap bisa serentak. Jadi berapa yang datang nanti? 300? Mungkin sama investasi bisa 600-an. 600. Agak lumayan lah kalau udah masuk segitu. Ya. Ya, masih Pak. Penambahan koefisien luas bangunan itu gimana Pak? Itu prinsipnya gitu. Kelebihan bangunan dibagi KLB asal dikali NJOP. Terus dikali indeksnya 1, 2, 3, atau 4. Seperti itu. Terus hitungannya nanti itu kan disetujui nggak Pak untuk memperluas? Nah, belum tentu disetujui kalau dia dari sisi jalan tidak menunjang ya tidak boleh. Tidak apa-apa gitu, jadi itu fleksibel aja gitu Pak untuk koefisiennya itu gimana? Koefisiennya tadi bisa lihat lokasi. Lokasinya mana kalau yang terlalu padat ya tidak bisa. Sekarang sasarannya yang paling ini dituju mana Pak? Dari pengembang untuk di bawah ini? Kita Marunda semua. Semuanya di sana ya? Sudah, ya bisa juga di luar sana. Di mana yang tanah DKI? Ya. Bu, ini ke sana. Pak tadi pertemuannya tentang apa Pak? Pertemuannya tentang apa Pak tadi? Kita memutuskan bangun SPBG, kerjasama gimana soal gas ini semua. Ya kita ada kesepakatan lah, jangan nunggu-nungguan. DKI juga tidak mau nunggu, mana SPBG kamu? Kalau saya baru beli bus yang cukup. Dulu kan DKI selalu menahan beli bus. Alasan SPBG tidak cukup. Yang bangun SPBG juga tanya, saya bangun SPBG siapa yang mengisi? Nah udah kita udah putuskan, DKI tidak mau tahu, kita akan beli aja yang cukup. Nanti kan ke depan Pertamina kan rugi, kalau harga segitu kan. Tapi kalau ke depan minyak tambah mahal, orang akan beralih ke gas, dia akan untung. Kita juga tawarnya pada Pertamina,
PLTG mau nggak Anda bangun kerjasama dengan DKI? Kan kita butuh listrik yang banyak. Terus mau nggak? Dia lagi mau kaji, kalau PLTG udah oke. Mau nggak bangun insenerator di tiap kelurahan? Jadi semua sampah kita bakar. Nah kan toh pipa-pipa semua sudah disambung. Dan semua rusun kami ingin pakai pipa gas. Jadi tidak pakai, jadi bisa bayangin nggak kalau ada 1000 tower, orang jual beli tabung gas 3 kilo, itu macetnya tuh mengerikan sekali. Belum lagi ya kan bahaya segala macam, kan kita biaya juga tinggi, lebih mahal kan beli tabung daripada tinggal buka pakai meteran. Nah itu yang kita minta seperti itu. Ini kalau percepatan ini dari berapa? Sama-sama ngebut tadi Pertamina langsung komitmen bikin lebih banyak tadi kan, langsung bilang Berapa Pak? langsung mau bangun lagi 8 lagi katanya. Ya malu dong lihat DKI udah berani siapin Berapa bus. stasiun itu? 8 Ya, tahun. SPBD. Tahun depan. Sekarang aja coba kita kasih izin di IRTI, taksi sama bajai udah ngisi di situ. Udah nolong kan, tinggal lapangan banteng lagi. Jadi kita saling mendukung lah, kita jangan saling curiga, tidak percaya satu sama lain. Ini kan untuk bangsa dan negara bareng nih. Jadi jangan berpikir ini urusan saya, urusan kamu. Ya saya bilang porsi DKI itu, kita kan komitmen mengkonversikan kendaraan dinas, menyiapkan bus-bus yang pakai BBG, terus perizinan kita akan bantu. Jadi boleh jalan bareng paralel soal izin. Tapi sisi keamanan kita hanya minta itu aja. Jadi itu tahun ini bisa dimasuki Pak atau mulai? Tahun ini mulai kerja. Kita soal trase yang ditarik sudah mulai jalan juga. Dia Pertamina udah terima kasih. Udah bantu dia cepat tata ruang.